Kabur aja. Kok kabur aja ke sana? Mungkin ada yang mau kabur ke Yaman. Silakan. Pakai dihina mau kabur sono ke Yaman. Jelek betul itu Yaman buat pembuangan, saudara. Apa? Mudah-mudahan ini yang pertama dan terakhir buat Bapak Presiden. Dengan narasi-narasi yang seperti itu, ya, katanya yang paling berperan dan mendakwa Islam yang ada di Kalimantan, di Sulawesi, di Palembang, di Jawa itu katanya Baal. Itu yang pembelokan sejarah. Saudara, para ulama dan ustadz Nusantara mereka ngamuk kepada Rizik Syihab karena pernyataan Rizik Syihab mengatakan kakek moyang dari mana yang datang mengislamkan Indonesia. Rizik Syihab mengatakan Habib-Habib yang mengislamkan Palembang, Habib-Habib yang datang mengislamkan Kalimantan, Habib-Habib datang mengislamkan Sulawesi, Habib-Habib datang mengislamkan Maluku, Habib-Habib yang datang dari Yaman. Rizik Syihab. Nah teman-teman, Rizik Syihab ini pernah ia juga menghujat Yesus Kristus dan kekristenan. Rizik Syihab mengatakan kalau Tuhan beranak, bidannya siapa? Kalau masih bandel juga tetap ngotot, Habib selamat Natal. Saya jawab, lam yalid walam yulad. Begitu jawabnya, setuju? Setuju? Loh kenapa dijawab begitu? Kan dia mengatakan Habib selamat Natal. Artinya selamat hari lahir Yesus Kristus sebagai anak Tuhan. Saya jawab, lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Joy. Itu dong, setuju gak? Setuju gak? Ya ada yang protes, Habib jangan begitu. Nanti ini kan mengganggu keharmonisan antar umat beragama. Ada kebun. Ada lagi ngomong Habib jangan begitu. Nanti mereka tersinggung. Cacing pasir. Jawab jangan. Mestinya yang tersinggung tuh saya, bukan dia. Dia mengucapkan kepada saya, Habib Rizik, selamat Natal. Saya tahu artinya selamat hari lahir Yesus Kristus anak Tuhan. Sebagai anak Tuhan, mestinya saya tersinggung dong. Untung gue gak kepret. Nah kalau kita tersinggung kan mestinya kita kepret, betul? Kurang aja lo, anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidannya siapa? Indonesia terang. Ada yang mau kabur. Ada yang mau kabur. Kabur aja. Kok kabur aja ke sana? Mungkin ada yang mau kabur ke Yaman. Silakan. Mau kabur kemana? Pakai dihina mau kabur sono ke Yaman. Jelek betul itu Yaman buat pembuangan, saudara. Apa? Mudah-mudahan ini yang pertama dan terakhir buat Bapak Presiden. Kita doain biar Bapak Presiden dapat taufik dan hidayah. Tapi kalau Bapak Presiden terus mengulangi, terus ingin menjadikan orang-orang Yaman sebagai musuh, ya kami siap saja, Pak. Enggak, kami enggak mundur, kami enggak takut. Siapapun akan kami lawan. Yang menyebarluaskan sikap rasis, fasis, benci dengan kesukuan, kurang ajar. Yaman itu bukan musuh bangsa Indonesia. Wali Songo itu, saudara, dari Kanba Alwi, ulama Yaman. Kakek moyangnya dari Yaman. Yang mengislamkan Indonesia, saudara. Habaib, saudara, yang datang mengislamkan Palembang, yang datang mengislamkan Kalimantan, mengislamkan Sulawesi, mengislamkan Maluku, mengislamkan Irian, habaib yang datang dari Yaman. Mestinya kau bersyukur, berterima kasih, bangga kepada keturunan Yaman di negeri ini, saudara. Bahwa Rizik Syihab itu mengklaim bahwa dia kaum Baalwi ini yang telah mensiarkan agama Islam di Kalimantan, di Sumatera, juga di pulau-pulau yang lain. Bahkan sampai dia mengklaim bahwa Wali Songo itu adalah dari Baalwi juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini memang beberapa Baalwi dan khususnya saudara Rizik Syihab ini memang sering sekali memalsukan sejarah dengan narasi-narasi yang seperti itu, ya. Katanya yang paling berperan dan mendakwa Islam yang ada di Kalimantan, di Sulawesi, di Palembang, di Jawa itu katanya Baal.
Itu yang pembelokan sejarah. Kalian jangan percaya itu. Ba'alwi datang abad ke-19, paling tua abad ke-18. Menurut Profesor Dr. Agus Sunyoto itu tahun 1832 dan yang mendatangkan semua Belanda. Makanya Ba'alwi dari Yaman itu didatangkan oleh Belanda pada waktu zamannya Belanda. Masalah Islam di Nusantara, sebelum ada Ba'alwi, Indonesia sudah Islam. Ini kalian bangsa Indonesia harus tahu. Palembang sudah Islam, Kalimantan sudah Islam, Sulawesi sudah Islam. Jadi bukan mereka yang mengislamkan. Kalau seandainya mereka ikut serta-merta membuat madrasah dan apa nasihat di masjid, kalau itu semua juga sama, banyak yang melakukan. Yang penting Anda jangan mengklaim kalau tanpa Ba'alwi Indonesia tidak akan Islam. Palembang, Kalimantan tidak akan Islam. Ini sama juga menghina reputasi ulama-ulama Kalimantan. Menghina reputasi ulama-ulama Sulawesi. Menghina reputasi ulama Palembang. Yang namanya Palembang itu masuk Islam sejak kapan? Anda harus tahu dalam sejarah. Buka sejarahnya. Abad ke-7, abad ke-8. Masehi. Abad ke-1 Hijriah. Zamannya Khulafaur Rasyidin. Itu Palembang sudah mengenal Islam. Jauh. Abad ke-7. Coba kalau seumpama Ba'alwi datang tuh abad ke-19. Dari 7 ke 19 berapa ratus tahun? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Hampir 1000 tahun. Hampir 1000 tahun Ba'alwi baru datang ketika zamannya Belanda. Dan itu didatangkan oleh Belanda. Itu mohon maaf. Palembang sudah mengenal Islam. Kesultanan Palembang itu didirikan itu adalah tahun 1659. 1659 ketika seumpama Ba'alwi itu datangnya abad ke-19 dari abad ke-17 ke 19 200 tahun sebelum Ba'alwi datang belum ada itu Yaman. Belum ada orang Islam nggak kenal sama Yaman. Tapi mereka sudah mengenal Islam 200 tahun sudah bisa mendirikan Kesultanan Palembang, yaitu adalah Syarif Abdurrahman. Yang disebutnya juga apa? Ini disebutnya adalah Kimas Hindi Arya Kusuma. Ini adalah merupakan cikal bakal daripada kekuatan Islam ada di Palembang. Kesultanannya saja didirikan sebelum Ba'alwi datang. Apalagi kalau sejarah Islam dari dulu. Abad ke-7, ke-8 Masehi. Abad ke-1 Hijriah. Zaman Khulafaur Rasyidin. Belum ada Yaman, belum ada Palembang. Belum ada Yaman, belum ada Ba'alwi. Karena Belandanya juga belum datang. Kan Belanda datang abad ke-14 sampai ke-15. Jadi omongan saudara Rizik ini ngaco. Jelas saudara benar. Ini membodohi masyarakat Indonesia dan menjatuhkan reputasi ulama-ulama Palembang. Kalian tahu. Yang namanya, saudara-saudara. Yang namanya Kalimantan. Masuk Islam Kalimantan, mengenal Islam abad ke-13 Masehi. Ba'alwi abad ke-19, abad ke-18. Dari mulai Kesultanan Banjar yang ada di Kalimantan Selatan. Dengan sultannya adalah Pangeran Suryansyah. Yang disebutnya juga Raden Samudra. Ratu Samudra. Itu tahun berapa? 1526, abad ke-16. Dari abad ke-16 ke abad 19 berapa tahun itu? 300 tahun sebelum Ba'alwi datang. Orang Kalimantan belum kenal itu Ba'alwi. Belum kenal itu Yaman. Itu sudah bisa mendirikan kerajaan. Apalagi kenal Islam. Apalagi kenal Islam. Kenal Islam sebelumnya. Abad ke-13 sudah masuk Islam. Yang mengislamkan siapa? Orang Arab. Orang Persia. Orang Melayu. Orang-orang Sulawesi. Bahkan di Kalimantan, khususnya di Kalimantan Timur, itu banyak pengaruh. Kalimantan Barat juga, yang namanya Sambas, Pontianak, itu banyak pengaruh daripada ulama-ulama Padang, Sumatera Barat, Minangkabau. Bukan Ba'alwi. Bukan dari Yaman. Ya. Kesultanan Pontianak yang disebut Abdurrahman Al-Gadri, itu didirikan tahun berapa? 1771, abad ke-18. Jauh setelah kesultanan di Kalimantan terbentuk. Apalagi ada di dalam sejarah katanya saya pernah mendengar bahwa ada kong kali kong dengan Belanda. Sehingga sultannya mendapatkan penghargaan dari Belanda. Sementara yang ada di Palembang, kerajaan Islam dihancurkan, di Sulawesi dihancurkan.
Di Lampung dihancurkan, di Jawa dihancurkan. Kok kenapa ini ke Al-Ghazali tidak dihancurkan? Malah mendapatkan piagam. Maka disinilah Profesor Dr. Anhar Gonggong tidak setuju ketika Sultan dari Kesultanan Al-Ghazali itu jadi pahlawan. Karena ini adalah kong kali kongnya dengan Belanda. Jadi kesultannya itu didirikan abad ke-18 tahun 1771 itu juga bermasalah. Sementara yang namanya Kalimantan sudah mulai abad ke-13 sudah kemasukan Islam. Dari orang Melayu, dari orang Persia, pengaruh daripada India, terpengaruh daripada Cina. Justru orang Cina di sini dan orang India, orang Arab, Persia ini banyak mempengaruhi. Dan orang Arab. Dan Ba'alwi itu menurut genetika bukan Arab. Kata orang Yamannya juga mengatakan mereka juga di Yaman pendatang. Jadi Ba'alwi tidak bisa mengatasnamakan Yaman karena bukan orang Yaman. Di Yamannya juga bermasalah dengan orang Arab Yaman asli. Lah di sini. Jadi sama sekali itu tidak benar. Sulawesi, siapa Sulawesi? Kerajaan Guatalo, Sultannya Sultan Alauddin pertama kali berdiri 1605 masuk Islam. 1605 abad ke-16 abad ke-17. Jauh sebelum Ba'alwi datang sudah membuat kesultanan. Adapun Sulawesi masuk Islam, kenal Islam abad ke-13. Coba dari 13 dihitung. Sampai 19 berapa tahun? 600 tahun sebelum Ba'alwi datang, mereka sudah mengenal Islam, sudah menciptakan para ulama-ulama besar. Di Sambas ada Syekh Khotib Sambas. Ya kan? Di Minangkabau Imam Ahmad Khotib bin Abdul Latif Al-Minangkabawi, Syekh Burhanuddin As-Sumatrani. Orang ulama-ulama di Melayu ini yang mengislamkan di Sulawesi. Di Sulawesi yang mengislamkan yang ada di Kalimantan. Terus itu Arab, Persia, sebagian Melayu dan sebagian daripada India dan Cina. Itu sejarahnya itu. Jadi maka dari itu perkataannya Rizik Syihab jelas nggak benar ini. Ini pembodohan terhadap masyarakat dan ini harus diluruskan. Wali Songo itu bukan Ba'alwi. Sudah terbukti kalau seumpama Anda pengen lihat di Kiai Salim di Cilacap itu ada manuskripnya semua lengkap itu. Masuk manuskrip tua abad ke-15. Sunan Ampel. Itu di situ dijelaskan dan ternyata manuskrip yang tua di Cirebon pun sama. Bukan Ba'alwi. Iki wong ngeyel terus itu. Ora ki wong ora bakal mandek kecuali cangkeme kudu sumpel dari lemah gitu. Ya, maka dari itu begitu seperti membodohi masa. Benar Pak Presiden Gus. Ya. Suruh pulang ke Yaman. Lah itu. Nanti di Yaman pun suruh pulang ke asalnya juga. Lah, jadi genetika mereka itu bukan Arab. Mereka itu adalah Yahudi Askenazi dari Eropa. Itu menurut data ilmiah. Dan kita juga kalau mereka baik nggak jadi masalah. Kita tidak membedakan antara Arab dan Yahudi itu. Kalau Islam yang penting takwa. Ya, tapi yang namanya genetika ini jangan kalian ingkari. Kalau orang Jawa ya udah ngaku orang Jawa. Jangan mentang-mentang hidup di Saudi Arabia pakai udeng-udeng nggak ngaku orang Jawa. Orang Jawa orang Sunda, orang Melayu saya orang Melayu gitu aja. Kan gitu. Kita juga tidak jadi masalah. Ini jadi Wali Songo itu bukan Ba'alwi. Yang nulis Wali Songo itu Ba'alwi itu adalah Van der Burg yang dinukil di dalam kitab Syamsul Zahira. Itu Van der Burg seorang orientalis dan kalian bisa baca kitabnya Dr. Abdullah bin Saleh Asy-Syarafi Al-Hadrami dari Hadramaut. Profesor dari Yaman Selatan, pakar sejarah dari Yaman Selatan di mana Ba'alwi itu ada. Mengatakan bahwasannya sejarah Hadramaut pun dihancurkan oleh golongan orientalis termasuk yang mencantumkan nama Ubaidillah itu ternyata dalam sejarahnya enggak ada, tapi itu golongan orang orientalis. Jadi sama pembelokan sejarah. Nah ini kadang-kadang saudara Rizik Syihab pengennya apa? Ya, kemudian masalah yang berkaitan dengan pelecehan. Tolonglah sampean itu ya kepada Pak Rizik Syihab. Jangan suka melecehkan negara kami lah. Sampean udah hidup enak di sini dan sampean bisa berkarir di sini. Hidup yang tenang di sini. Enggak usah melecehkan lah. Enggak usah melecehkan Pak Presiden atau seumpama jenderal siapa dengan kata-kata yang tidak senonoh. Apalagi sampean mengatakan menjulukannya ini monyet. Kalau semuanya monyet, andanya siapa? Imam,
Anda nih kadang-kadang mulutnya kok kadang-kadang Anda tuh mulutnya kurang ajar. Ini nggak akan berhenti kecuali kalau disumpel pakai tanah itu. Makanya tolonglah yang sopan. Kami bersedia menerima Anda asar, jaga itu. Sopan santun. Jangan sampai kemudian mengadu domba memprovokasi masyarakat. Seolah-olah seperti jangan. Sebab apa? Maka kita nih sebagai PWI siap berjuang untuk Indonesia. Berjuang untuk bangsa. Karena golongan orang-orang semacam Rizik Syihab itu. Sepertinya itu ada yang ngopeni. Ada yang ngopeni nih. Ini yang ngopeni ini juga kurang ajar. Maka dari itu apapun alasannya. Ketika tujuannya menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia. Maka kita PWI Laskar Sabila siap berjuang untuk bangsa. Siap berjuang untuk negara. Siap berjuang untuk pemerintah yang sah. Jangan sampai Indonesia ini hancur gara-gara orang semacam itu. Dan saya minta kepada Pak Presiden jangan diam. Dan jangan takut. Kami ada di belakang kalian semua. Untuk bangsa negara. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, itu aja video yang baru saja kita saksikan bersama, di mana Rizik Syihab ia berkuar-kuar dan mengepung-epung saudara dengan mengatakan bahwa kakek nenek moyangnya dari Yaman yang datang ke Indonesia mengislamkan Indonesia, dan Habib-Habib dari Yaman yang datang ke Palembang untuk mengislamkan Palembang, dan Habib-Habib yang mengislamkan Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Semuanya itu dari Yaman, ungkap Rizik Syihab. Nah teman-teman, ini kan sebuah pernyataan kocak, sebuah pernyataan yang membuat Islam Nusantara marah, ngamuk terhadap Rizik Syihab ini. Bahkan para ustadz-ustadz dan juga ulama-ulama Nusantara pribumi, mereka marah, ngamuk terkait dengan pernyataan Rizik Syihab ini. Apa yang terjadi saudara? Para ulama Nusantara ini mereka meng-counter juga menjelaskan bahwa sebelum orang-orang dari Yaman yang datang ke Indonesia, Islam sudah ada. Dan saya sangat setuju dengan pernyataan para ulama-ulama dan ustadz-ustadz ini. Saya sebagai warga negara Indonesia mendukung langkah-langkah yang disampaikan oleh para ustadz dan ulama-ulama yang sangat toleran bagi bangsa Indonesia. Dan saya setuju dengan penjelasan apa yang disampaikan oleh tadi para ulama ini, bahwa memang benar sebelum orang-orang dari Yaman datang ke Indonesia, jauh sudah ada Islam sebelum orang Yaman datang ke Indonesia. Nah teman-teman, tahu nggak orang-orang Yaman ini ya oknum-oknumnya yang merusak sejarah dan kerukunan antar umat beragama. Saudara, perhatikan bahwa Rizik Syihab ini pernah ia menghujat iman kekristenan dan Yesus Kristus. Ia pernah mengatakan kalau Tuhan beranak, siapa bidannya? Nah ini kan sesuatu yang sangat-sangat membuat kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Kalimat kalau Tuhan beranak, siapa bidannya atau bidannya siapa adalah merupakan pernyataan yang melecehkan, merendahkan iman kekristenan. Dan pernyataan ini adalah sudah dilakukan oleh Rizik Syihab dengan sangat merendahkan Yesus Kristus. Dan hal ini pernah dipersoalkan oleh PMKRI. Mengapa? Pernyataan ini dilaporkan oleh berbagai pihak. Misalnya PMKRI atas tuduhan penodaan agama dan dianggap mencelah keyakinan umat Kristiani. Ceramah Rizik Syihab ini berisik menyinggung konsep ketuhanan dalam agama lain, khususnya agama kekristenan, dengan kalimat Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Kalau Tuhan beranak, bidannya siapa? Nah ini memicu polemik dan juga kegaduhan di tengah-tengah masyarakat, sehingga anak muda Kristiani mengambil langkah untuk melaporkan. Dan sampai pada detik ini mungkin backingannya itu sangat luar biasa, sehingga orang ini tidak diproses secara hukum sampai detik ini. Oleh karenanya, bagaimana tanggapan dan pendapat saudara setelah menyaksikan videonya? Berharap teman-teman berkomentar di kolom komentar dan kirim komentar yang membangun dan mengedukasi kita semua. Demikian video saya kali ini, sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.